Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Untuk peserta kita mahasiswa, tempa di panggung, waktu 1 jam. Tema mendiri dalam mengembangkan talenta. Sarana patung lilin Alkitab kita sudah ada karena kita di alam bebas, jadi kita tidak menggunakan itu. Tujuan orang muda mengerti dan memahami apa maksud mendiri. Yang pertama, gagasan pokok. Pada umumnya, setiap mahasiswa menginginkan hidup dalam suasana bebas untuk membangun hidup baik dalam hidup kelompok maupun hidup pribadi. Pada zaman modern sekarang ini, banyak mahasiswa ingin hidup bebas dengan hidup bergantung pada orang lain, termasuk orang tua, dengan cara membangun usaha kecil-kecil untuk membiayai sekolah dan kebutuhan hidup lainnya. Mereka akan percaya kepada Tuhan karena setiap usaha yang diusahakan oleh mahasiswa adalah berkat kekuatan dari Tuhan sendiri. Di tengah masyarakat, kita banyak mahasiswa mempunyai kebebasan, bebas untuk menentukan hidup tanpa membutuhkan orang lain sebagai uluran tangan karena mahasiswa merasa dirinya sudah bertanggung jawab dalam hidup. Dalam Injil Lukas, bab 2 ayat 6-20, mau menggambarkan Yesus yang sangat mencintai sesama, yang mengharapkan bantuannya untuk selamat agar bisa memiliki talentanya untuk menjadi kekuatan dalam usaha dan iman yang kuat padanya. Melalui pertemuan ini, kita mengharapkan untuk semakin memahami apa artinya mendiri agar menghindari ketergantungan yang berlebihan pada orang lain. Yang pertama, kata pengantar untuk membuka kegiatan katekesi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kata pengantar, mahasiswa yang terkasih. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali di tempat ini untuk sama-sama berbicara tentang mandiri bagi orang muda. Tetapi sebelumnya kita mulai pertemuan ini dengan perkenalkan supaya kita melancarkan pertemuan ini pada pagi hari ini. Yang pertama, kita membuka kegiatan kita dengan lagu pembuka. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Oh bundaku yang tercinta, ini aku di depanmu, membawakan mara pujian untukmu, oh bundaku. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Doa pembuka. Allah Bapa yang Maha Baik, Bapa yang berbelas kasih, Engkau telah mengunjungi rahmat-Mu kesetiaan-Mu ke dalam diri para mahasiswa. Kami mohon terangilah seluruh kehidupan mahasiswa agar memiliki jalan hidup sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Demi Kristus Tuhan dan pengantaran kami. Amin. Dalam metode ini, langkah yang pertama kita mendalami situasi hidup melalui cerita. Jadi sebelum itu saya sudah menyiapkan salah satu cerita atau kejadian yang mencerminkan suatu kejadian. Saya langsung saja saya baca cerita yang saya sudah siapkan di sini. Nanti teman-teman dengar dan sebentar kita ada pertanyaan. Mencerita kejadian. Para mahasiswa yang terkasih, marilah kita sama-sama mendengarkan sebuah cerita dengan judul Keluarga yang Sejahtera. Dalam sebuah keluarga
ada sepasang suami istri yang setia dengan 2 orang anaknya, yaitu Anis dan John. Seluruh kehidupan diwarnai kegembiraan juga tidak kalah dengan duka derita datang silih berganti. Pada suatu ketika, Anis disekolahkan di sekolah yang terfavorit, sedangkan Johnny disekolahkan di sekolah yang tidak bermutu. Tetapi Johnny tidak peduli tentang sikap kedua orang tuanya itu. Dalam soal belajar, mereka selalu bersaing dalam mendapatkan presentasi yang baik. Maka setelah selesai studi, Johnny sangat senang karena pasti dia akan melanjutkan kuliah. Ternyata harapannya sia-sia, sedangkan Anis melanjutkan studinya di perguruan tinggi. Maka dengan sikap yang tidak peduli akan masa depan, Johnny sehingga membuat Johnny merasa kecil hati dan putus asa. Maka Johnny memiliki sikap yang keras untuk hidup merantau di masa depan dengan membuat usaha kecil, sebab dia menyadari dirinya sudah besar untuk bisa hidup merantau. Untuk mendalami cerita mahasiswa yang terkasih, setelah kita mendengarkan cerita tadi, agar cerita ini lebih mendalam, mari kita sama-sama mendengarkan beberapa pertanyaan penuntun berikut ini. Atau saya ulangi cerita tadi? Pas. Yang pertanyaan pertama, apa yang dilakukan oleh Johnny terhadap kedua orang tuanya? Ini masukan untuk teman. Ini pertanyaan untuk kita semua. Apa yang dilakukan oleh Johnny terhadap kedua orang tuanya? Ketika kalau Johnny tidak sekolah, tidak melanjutkan kegiatan kuliahnya, perasaannya itu seperti apa? Kalau dari saya itu perasaan dari Johnny itu mungkin iri hati, terus mungkin sedih, kecewa dengan kedua orang tua. Kecewa. Masih ada lagi? Pas. Yang kedua, bagaimana jika Anda, maksudnya kita di posisi Johnny, perasaan kita bagaimana? Putus asa, Kecewa. Masih ada lagi? Yang ketiga, bagaimana perasaan Anda setelah mendengarkan cerita ini? Perasaan kita bagaimana setelah mendengarkan cerita si Johnny dengan si Anis itu? Maksudnya perasaannya sedih atau senang atau bagaimana? Perasaannya begitu. pasti saya untuk Johnny itu mungkin cukup sedih juga karena dia tidak dipilih untuk sekolah lanjut di sekolah tinggi, sedangkan Anis disuruh oleh orang tua untuk sekolah. Karena saya itu sudah. Terima kasih atas jawaban. Yang berikut, sekarang kita mulai cerita pengalaman kita sesuai cerita yang tadi. Cerita yang tadi itu, yang pertama, mengapa Johnny mengambil keputusan untuk hidup merantau? Ya, kita punya pengalaman karena mungkin kita menginginkan kita keluarga, karena kita ini datang dari keluarga yang berbeda. Jadi bagaimana perasaan kita? Perasaan Johnny, maksudnya perasaan Johnny mengambil keputusan untuk merantau. Karena kalau dari saya kan mungkin John itu dia pilih untuk merantau karena mungkin dia sudah sadar diri bahwa dia sudah besar dan daripada dia di rumah setiap hari bergantung pada orang tua, jadi dengan cara dia memilih untuk merantau mungkin nanti dia bisa mendapatkan hasil uang sendiri untuk masih dia kebutuhan. Kalau mungkin pasti dia memilih untuk lanjut kuliah seperti kita bersaudara. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada lagi untuk teman-teman yang lain? Pas. Yang berikut, mengapa Johnny menceritakan hidupnya sendiri? Kenapa Johnny ketika dia dengar informasi dari kedua orang tuanya bahwa dia tidak lanjutkan kuliah, dia langsung mencari hidupnya sendiri? Saya yakin bahwa dia dalam diri sendiri, dia tahu bahwa di orang tua itu tidak mampu masang jalan jalan tinggi
lintas, biarpun dia tidak mengucapkan diri pada orang tua, tapi dalam diri orang tua pasti ada orang tua yang bergantung pada anaknya, karena di situ mereka belajar situasi keadaan ekonomi dalam keluarga, uh, uh, tergantung ya. Kalau dia dari situasi itu ya anak harus jadi tolong untuk membantukan mereka punya keluarga. Nah, di satu sisi itu baik, di satu sisi pasti tidak baik, karena tujuannya itu baik tapi pendidikannya itu harus baik. Terima kasih. Yang berikut, apakah penyelaman dalam cerita tadi dialami oleh kita semua atau tidak? Maksudnya pernah dialami sensasi, maksudnya dalam keluarga kita pernah alami yang model cerita model begitu atau tidak? Kalau ada bisa diseringkan. Kalau saya itu tidak ada, kan jam sekarang ini orang tua mana yang tidak mau dipahami itu berpendidikan. Sekarang ini buat apa itu harus ijazah, harus orang yang berpendidikan baru bisa menghidupi keluarga. Kalau tanpa pendidikan kita menjadi apa? Terima kasih untuk sharingnya. Sekarang kalau tidak ada, masih ada? Atau cukup? Cukup. Ya. Untuk sesi selanjutnya, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mendengarkan salah satu dari kita untuk membacakan Injil Lukas bab 2 ayat 46 sampai dengan 50. Injil Lukas bab 2 ayat 46 sampai dengan 50. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim Allah sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapa?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah kita mendengarkan bacaan Injil yang tadi kita sudah pilihkan, sekarang kita melanjutkan dengan sesi berikut, mendalami teks kitab suci yang dibacakan dengan pertanyaan penuh. Saya sudah siapkan beberapa pertanyaan di sini untuk bertanya. Yang pertama, untuk siapa nasib Santo Lukas ditunjukkan? Maksudnya Injil yang Injil Lukas ini menggambarkan tentang apa dan tunjukkan untuk siapa? Pasti teman-teman sudah tahu. Menggambarkan untuk kita melalui siapa? Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Terima kasih. Yang berikut, apa isi surat Lukas? Maksudnya dalam Injil ini menegaskan kita untuk apa? Untuk kita yang kaum muda ini kita harus terapkan di masa yang sekarang, zaman yang sekarang, bagaimana kita cara terapkannya Injil ini, menurut Injil ini. Kita sebagai mahasiswa, apa yang kita harus lakukan ketika membacakan kitab suci, Injil yang saya kita dengar. Oke, baik. Jadi yang ditegaskan dalam
Injil Lukas itu terdapat dalam ayat 49. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapa? Jadi ayat ini menegaskan kepada kita sebagai calon-calon katekis untuk selalu bersiap dan bersedia ketika kita berada di tengah umat ataupun di gereja untuk mewartakan sabda Allah. Terima kasih. Jawaban yang luar biasa. Untuk pertanyaan berikut, sebutkan tokoh-tokoh dalam Injil yang baru kita dengar. Tokoh-tokoh siapa saja yang terdapat dalam Injil ini? Injil Lukas tadi. Yang pertama itu para alim ulama, yang kedua itu Maria bersama Yusuf, Kurang satu. yang ketiga itu Yesus. Terima kasih karena teman-teman sudah menjawabkan semua pertanyaan ini. Sekarang yang keempat, rangkuman dari semua yang dari tadi, kita mulai dari kita katekese sampai sekarang. Para mahasiswa yang terkasih dalam Kristus Tuhan, nasihat Santo Lukas ditunjukkan kepada kita semua. Kita diharapkan untuk mengagungkan kebebasan untuk membuat segala sesuatu sesuai dengan keinginan baik. Tetapi Santo Lukas menghendaki agar kita mampu hidup mandiri seperti yang dilakukan oleh Yesus dalam Bait Allah. Sedangkan duduk di tengah-tengah alim ulama untuk mendengarkan mereka yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Yesus benar-benar menyadari dirinya sesudah dewasa untuk bisa berkumpul bersama alim ulama yang mengharapkan bantuan dari Yesus untuk merangkum sesama ke jalan yang ia kehendaki. Menurut Maria dan Santo Yosef, Yesus masih terlalu muda dan belum bisa hidup bersama dengan alim ulama, sehingga mereka mencarinya seperti menemukan dia dalam Bait Allah yang sedang duduk dengan alim ulama di dalam ruangan untuk bertukar pikiran. Dan Yesus berkata, aku sudah dewasa, maka aku harus berada dalam rumah Bapakku untuk menyelamatkan semua orang. Yesus memberikan tekanan khusus bagi kita agar menggunakan kebebasan bukan untuk kehidupan pribadi, tetapi mau melatih tanggung jawab kita untuk mewartakan kerja keselamatan Allah lewat cara hidup. Bisa memberi kita teladan dari Yesus. Semoga panduan memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk kegiatan kerja nyatanya sebagai realitas katekese. Untuk teman-teman, kira-kira aksi nyatanya nanti kita kerja apa? Kita siram bunga di sekitar kampus kan? Atau bagaimana? Ya. Bisa? Bisa Gas sudah. Gas ya. Ketuk tos na istirahat. Untuk teman-teman kita kerja aksinya apa? Mungkin siram bunga sekitar kampus atau Membersihkan sampah di sekitar aula. Oke, bisa. Nanti sore kita akan, sore ini jadwalnya kita kerja. Ya. Jadi untuk teman-teman, sore ini kita siram bunga di sekitar kampus. Sekarang langsung doa penutup. Langsung doa aku percaya. Aku percaya pada Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Bapa Yesus Kristus, yang dikandungkan Roh Kudus dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dan berkorban Kristus, disalibkan oleh Maria dimakan, yang turun ke tempat yang dari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga bersama Allah yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang mengadili orang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Amin. Umat, marilah kita dengan penuh iman dan harapan yang kokoh kita panjatkan doa dan permohonan kita kepada Allah.
bagi pemimpin gereja, ya Bapak berkatilah seluruh kepentingan gereja Kudus, Bapak Paus, Bapak Uskup, para imam, biarawati, agar mereka mampu memimpin utama serta mampu menunjukkan rahmat dan karunia yang telah mereka terima dari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi generasi muda, semoga para mahasiswa semakin terbuka dan kreatif, mandiri dalam mengelola sumber daya alam yang ada agar dapat membantu pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda yang ya Bapak, kami mohon kepadamu, curahkanlah roh kesetiaan kepada mereka agar mereka semangat dalam menata masa depan mereka dengan baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Baik itu semua yang hadir di sini, semoga melalui pendalaman iman kami pada hari ini semakin terbuka akan segala rahmat-Mu yang mendorong kami untuk mandiri membaktikan diri padamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa permohonan dan harapan hati kami yang kami satukan dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam peperangan, tetapi bebaskanlah kami dari kejahatan. Doa penutup. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas perlindungan dan penyertaan dan harap kami dalam kedalaman iman ini. Pengalaman hidup bersama dengan tentram firman-Mu yang menyadarkan kami untuk mengikuti teladan Putra-Mu Yesus Kristus yang mewartakan sabda-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang berikut ini temuan tradisi dalam katekes ini kita sudah sepakat bahwa sore ini kita akan ada aksi nyata. Aksi nyatanya tadi kita sudah sepakat bahwa kita mau siram bunga di sekitar kampus ini. Jadi sore nanti kita langsung saja siram bunga. Lagu. Lilo Deus di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. selamat pagi. Selamat pagi semua. Oke. Jadi oke. Mau kirim